Dalam 9 tahun ini, Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur secara masif. Pembangunan tidak hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Pembangunan merata di seluruh Nusantara, Sumatera, Kalimantan, NTB, NTT, Sulawesi, hingga Papua. Langkah dan hasil pembangunan Jokowi inilah yang membuat dia dicintai oleh masyarakat Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke. Tidaklah berlebihan jika ke depan nanti kita akan menjulukinya sebagai Bapak Infrastruktur. Di bidang pertambangan, ada sebuah perusahaan asing besar yang telah beroperasi di Indonesia yang oleh Jokowi dirasakan adanya ketidakadilan bagi hasil yang tidak imbang dan termasuk dikategorikan penjajahan. Freeport, ya namanya Freeport, perusahaan tambang besar Amerika yang berpuluh-puluh tahun telah bercokol, melenggang dan mengeruk kekayaan Indonesia. Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil merebut Freeport kembali ke tanah air dengan kepemilikan saham menjadi 51%. Ini bukan perkara yang mudah, ini sulit, ini butuh keberanian yang luar biasa, yang memang kenyataannya presiden-presiden sebelumnya pun juga tidak mampu melakukannya. Bahkan presiden yang memiliki latar belakang militer pun tidak memiliki nyali untuk melakukannya. Lanjut, proyek hilirisasi. Hilirisasi ini menghentikan ekspor bahan mentah. Bahan mentah harus diproses, diolah terlebih dulu di negara Indonesia untuk ditingkatkan nilai tambahnya. Baru kemudian boleh diekspor. Yang selama ini perusahaan-perusahaan asing bisa mendapatkan bahan mentah murah dari Indonesia dan dia proses di negaranya, kemudian mendapatkan nilai tambah, kemudian diekspor ke negara-negara berkembang. Jokowi tidak mau lagi seperti ini. Di awal tahun 2020, Jokowi memulai pelarangan ekspor nikel. Perusahaan asing harus datang di Indonesia, berinvestasi, memproses bahan mentah tersebut untuk menjadi nilai tambah yang meningkat dan baru boleh diekspor. Proyek hilirisasi ini yang memberikan keuntungan yang luar biasa besar pada negara Indonesia ini. Proyek hilirisasi ini yang sedang digadang-gadang untuk menghantarkan menuju Indonesia emas di tahun 2045. Baru satu jenis nikel saja, Indonesia sudah mendapatkan keuntungan nilai tambah 514 triliun rupiah. Luar biasa. Belum lagi mineral-mineral lain seperti timah, perak, tembaga, bauksit, besi, emas, dan lain-lain. Yang notabene mineral-mineral itu melimpah di negara kita. Aku teringat lagunya Koes Plus yang menceritakan bahwa tanah kita tanah surga. Baru puluhan tahun kemudian, lagu tersebut terbukti sejak presiden di tangan Jokowi. Perjalanan proyek hilirisasi Jokowi ini tidak mudah. Benar-benar dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Baru saja menggaungkan satu jenis mineral nikel, negara-negara maju sudah belingsatan. Mereka menentang keras kebijakan Jokowi ini. Mereka yang menentang keras adalah negara-negara maju seperti Uni Eropa, Cina, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Selama ini, negara-negara maju tersebut bisa mendapatkan bahan baku mineral murah di Indonesia. Dengan adanya hilirisasi Jokowi ini, mereka otomatis kehilangan sumber bahan baku murah. Berbagai cara mereka lakukan untuk melemahkan usaha hilirisasi Jokowi ini. Mereka menggugat ke WTO. Gayung bersambut, Jokowi tidak gentar, malah dengan lantang siap menghadapi gugatan negara-negara besar tersebut. Sungguh luar biasa. Di kancah percaturan dunia, Jokowi sungguh sangat disegani. Namun di balik layar, pasti ada beberapa negara yang merasa dirugikannya untuk selalu membenci. Mereka tidak ingin negara Indonesia ini menjadi negara maju yang berdaulat.
Kalau saya simpel Mas, saya kasih tahu ya Mas ya, Pak Jokowi menurut pemahaman saya yang cetek agamanya itu memiliki 3 hal yang disebut takwa. 1, bersedekah di kala sempit dan lapang. 2, mampu memaafkan. 3, menahan amarah setiap hari. Terlepas banyak kurangnya, ya sudah, ya inilah pekerjaan. Karena pekerjaan gak ada yang 100% clean sheet, mohon maaf. Tapi bayangkan ya, antum merendahkan, menghina, memfitnah, menggibahi orang yang masuk dalam golongan takwa, yang secara kasat mata kita bisa lihat. Mohon maaf loh ya, mungkin orang mampu bersedekah di kala sempit dan lapang, memaafkan ya mungkin bias, tapi menahan amarah nggak semua orang mampu. Bayangkan orang yang setiap hari Anda gibahin, Anda fitnah, Anda framing atas nama perjuangan, ternyata golongan manusia takwa. Mohon maaf ya kalau analisa saya sempit, tapi saya hanya melihat simpel aja. Nggak pantas saya sebagai saudara sesama muslim menghina, merendahkan, memfitnah orang yang jauh lebih baik mungkin secara spiritualnya dibanding saya. Mohon maaf. Selamat sore. Ketahuilah bahwa seluruh isu politik yang terjadi di Indonesia saling berkaitan satu sama lainnya. Mulai dari isu ijazah palsu meningkat ke isu pagar laut, sampai terakhir pada gugatan ijazah Mas Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuannya apa sih? Tujuannya nggak sekedar kekuasaan, tetapi kepentingan kepada sumber daya alam. Karena ketika kebijakan dilahirkan oleh presiden yang mampu membela rakyat, maka kepentingan asing tidak akan bisa terlaksana, seperti hilirisasi membuat mereka merugi. Kalau ada yang masih teriak Jokowi antek asing, kenapa ketika Bapak Jokowi mengambil alih saham di Freeport menjadi 51% kalian tetap teriak begitu? Kenapa ketika Bapak Jokowi mengambil Blok Rokan, Blok Mahakam menjadi Indonesia punya, kalian kemana? Bukan cuma sampai di situ kalian berbicara masalah Pak Jokowi mewarisi hutang yang begitu besar. Tahukah kalian tentang rasio PDB? Ketika hutang Indonesia masih di bawah 60% PDB, itu artinya diperbolehkan dan sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar yang kita miliki di Indonesia, bro. Data kalian mengatakan hutang di era Bapak Jokowi diwariskan ke era ini besar itu apa? Data saya, hutang Indonesia di bawah 30% PDB atau pendapatan domestik bruto. Data saya kalau dulu kita ngutang sama bank-bank asing, saat ini Jokowi sudah mengalirkan hutang tersebut kepada orang-orang Indonesia melalui menterinya yang sangat cerdas, yaitu Sri Mulyani, yang kemudian hutang Indonesia dialihkan ke obligasi-obligasi yang mana pemilik itu adalah orang Indonesia. Jadi ketika hutang itu berbunga, yang diuntungkan warga negara Indonesia, bro. Namun sayangnya kita sebagai warga negara Indonesia masih banyak di antara kita, bahkan di antara elit-elit yang saat ini berkuasa, tidak tahu rasa terima kasih. Ya, menarik tadi ya, satu kalimat saya garis bawahi, baru di era Pak Jokowi lagunya Kos Plus ya teman-teman, yang tanah kita tanah surga, subur dan kaya itu terbukti ya teman-teman. Karena apa? Ya karena Pak Jokowi mau bekerja melakukan yang namanya eksplorasi, tetapi gitu teman-teman, tetapi mentahnya tidak dikirim gitu langsung ke luar negeri atau ke negara-negara Eropa, Amerika misalnya, tetapi dilakukan dulu di sini nilai tambahnya melalui hilirisasi tadi teman-teman ya. Jadi itu kenapa Pak Jokowi meminta membangun smelter gitu teman-teman, dan itu memberikan kenaikan signifikan pada daerah, pada pendapatan, dan inilah yang dirasakan ketika Pak Jokowi memimpin. Makanya tadi ada satu kalimat yang sangat menarik, selama ini ternyata benar ya, belum terasa tuh tanah kita ini tanah surga ya. Itu kan sebuah metafora bahwa Indonesia ini kaya gitu. Harusnya begitu banyak rakyat yang merasakan kesejahteraannya. Itu kan analoginya ya, metaforanya. Tapi di era Pak Jokowi itu semua baru terasa ya teman-teman. Yang tadi selama ini hanya metafor, hanya penggambaran ya teman-teman, akhirnya bisa dirasakan lah ya. Tentu nggak sempurna karena
namanya masa jabatan tuh terbatas ya. Jadi tidak semua bisa dituntaskan, tetapi apa yang bisa dilakukan saya lihat sudah dimaksimalkan ya teman-teman ya oleh Bapak Jokowi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.